Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membuat kesimpulan tentang mata pelajaran pendidikan seni dan keterampilan. Yang pertama, materinya tentang karakteristik seni. Kesimpulannya, seni adalah proses yang sengaja mengatur unsur-unsur dalam suatu cara yang menarik indera atau emosi. Ini mencangkup berbagai macam kegiatan manusia, ciptaan, dan cara berekspresi, termasuk musik, tarian sastra, film, patung, dan lukisan. Makna seni ini dibahas dalam cabang filsafat yang dikenal dengan estetika. Fungsi seni yaitu sebagai sarana kesenangan dan hiburan, sarana pernyataan jati diri, sarana terapi atau penyembuhan, dan sarana pendidikan. Materi yang kedua yaitu estetika atau keindahan. Estetika adalah suatu cabang filsafat yang membahas keindahan, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu estetika, atau dalam arti hal-hal yang dapat dicerna oleh panca indera. Hubungan keindahan dan seni yaitu keindahan sebuah karya seni tidak saja ditentukan oleh kualitas objek dan keterampilan mengelola serta menyusun unsur-unsur karya seni, tetapi juga pertimbangan subjek pencipta serta pengamatnya. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu tentang fungsi dan ruang lingkup pendidikan seni. Kesimpulannya, fungsi pendidikan seni. Yang pertama, pendidikan sebagai penunjang kebudayaan. Kedua, pendidikan sebagai penunjang perkembangan peserta didik. Kontribusi dalam pengembangan peserta didik melalui seni yaitu seni sebagai pendidikan kreativitas, seni sebagai ekspresi, dan seni sebagai pembinaan bakat. Ruang lingkup pendidikan seni di SD meliputi penciptaan artistik yang dapat mengekspresikan dan mengkomunikasikan sebagai hal yang berkaitan dengan kebutuhan untuk menjadi manusia, melalui seni tari, seni musik, seni rupa, dan seni drama. Melalui pendidikan seni, siswa dilatih untuk mengembangkan bakat, kreativitas, kemampuan, dan keterampilan yang dapat ditransfer pada kehidupan kerja sebagai mata pencaharian maupun untuk menyalurkan hobi atau kesenangan. Selanjutnya, materi keempat tentang kurikulum pendidikan seni di sekolah dasar. Kesimpulannya, kurikulum adalah seperangkat rancangan dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Perkembangan kurikulum pendidikan seni di Indonesia diawali dengan kurikulum pendidikan seni setelah kemerdekaan. Kurikulum pada masa itu masih mengadopsi Belanda. Penekanan pada pembelajaran keterampilan menggambar konvensional yang esensial ke ekspresi yang kontekstual, serta perubahan prinsip seni dari pola transmisi menjadi pola pemfungsian seni sebagai sarana pendidikan secara umum. Yang kedua, kurikulum seni pada tahun 1975 sampai 1984. Pada masa ini, awal berubahnya mata pelajaran menggambar dan seni suara menjadi pendidikan kesenian. Yang ketiga, kurikulum pada tahun 1994. Pada tahun ini, banyak perubahan yang mendasar, meliputi sistem pembelajaran dengan pelajaran terpadu antara beberapa cabang seni. Nama pendidikan seni pula berubah menjadi kerajinan tangan dan kesenian. Selanjutnya, kurikulum yang keempat yaitu KBK, kurikulum 2014, dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau lebih dikenal dengan KTSP 2016. Dalam kurikulum 2004, KBK
yaitu pemerintah pusat hanya menentukan standar kompetensi dasar dan indikator saja. Sedangkan pada tahun 2016, pemerintah mengeluarkan kurikulum baru dengan standar kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Nama mata pelajaran pendidikan seni pun berubah menjadi mata pelajaran seni budaya yang mana diterapkan dari tingkat SD hingga tingkat SMA. Tujuan mata pelajaran seni budaya agar siswa memiliki kemampuan, yaitu memahami konsep dan pentingnya seni budaya, menampilkan kreativitas melalui seni budaya. Sedangkan mata pelajaran yang diajarkan meliputi seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Selanjutnya, materi kelima tentang karakteristik perkembangan anak di SD. Kesimpulannya, karakteristik dan fase perkembangan anak yaitu anak laki-laki lebih banyak melakukan aktivitas dominasi dan impulsif dalam tingkah lakunya ketimbang anak perempuan. Sifat-sifat khusus anak dilihat pada masa kelas rendah, yaitu adanya kecenderungan memilih sendiri, suka membandingkan dirinya dengan anak yang lain, terus kalau tidak dapat menyelesaikan sesuatu soal, maka soal itu dianggapnya tidak penting. Selanjutnya, masa kelas tinggi di SD, yaitu rasa ingin tahu yang tinggi, telah ada minat terhadap hal-hal dan mata pelajaran khusus, memandang nilai rapor sebagai tolak ukur kemampuannya, gemar membentuk kelompok teman sebayanya. Karakteristik perkembangan anak terhadap pengajaran seni. Karakteristik perkembangan anak kelas 1 dan 2 yaitu aktif dan mudah gembira, terus menyukai bekerja dengan tangan. Sedangkan karakteristik siswa kelas 3 dan 4, karakteristik umum koordinasi mata dan tangan telah teremposisasi, di mana implikasinya terhadap mata pelajaran seni, siswa akan menggambar bentuk teman sebagai model gambar yang akan dia ekspresikan. Sedangkan pada kelas 5 dan 6, siswa mulai tumbuh sifat kritis dan mandiri dan tumbuh kegemaran dalam hal seni. Selanjutnya, materi ke-6 tentang karakteristik seni rupa anak SD. Kesimpulannya, untuk mengetahui karakteristik seni rupa anak SD dapat kita ketahui melalui tipologi dan periodisasi karya seni rupa anak pada masa pra dan pasca SD. Pada tipologi ada 3 tipe, yaitu tipe visual, tipe haptik, dan tipe campuran. Kemudian, untuk periodisasi ada 2 pendapat, yaitu menurut Lansing dan Lowenfeld-Bernstein dikelompokkan menjadi masa coreng-mencoreng pada usia 2-4 tahun, terus figuratif pada usia anak 3-12 tahun. Sedangkan periode untuk mengetahui karakteristik yaitu pada masa coreng-mencoreng pada usia anak 2-4 tahun, masa prabagan pada usia anak 4-7 tahun, masa bagan pada usia anak 7-9 tahun, masa awal realisme pada usia anak 9-11 tahun, masa naturalisme semua pada usia anak 12-14 tahun, dan masa penentuan pada usia anak 14-17 tahun. Materi yang terakhir yaitu tipologi gambar anak. Kesimpulannya, setiap gambar yang digambar anak dapat mencerminkan karakteristik pada anak tersebut. Apa yang digambar bukan hanya apa yang sedang ia pikirkan, melainkan apa yang dilihat dan perasaan yang dirasakannya. Berdasarkan hasil karya gambar yang diciptakan anak, kita sebagai guru akan mengetahui cara ungkapan seni rupa yang berbeda. Perbedaan ini terletak pada hasil karya yang dihasilkan. Perbedaan tipologi anak terletak pada tingkat usia anak.